Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya tentang kesaksian di Manubulu, dan sekalian merepot tadi ya, tapi entah karena mungkin yang merepotnya juga kurang banyak mungkin ya, jadi masih aman dia, dan saya pun nunggu linknya ternyata saya ketinggalan pula gitu ya. Nah, tapi apa yang saya dapatkan ya ini tadi ya, ketika sang murtadin ini adalah orang, sebenarnya saya yakin ini pasti bukan orang Minang ya, ada suku tertentu ya, dan dari logat bahasanya pun bukanlah orang Minang, dan dia mengaku orang Minang ya, dengan gaya-gaya bahasa Minang. Dan ketika dia membacakan surah Ikhlas ini surah Al-Ikhlas ini menggelikan, dan aduh ya, memang betul-betul kadal ini ya, dan dimana mereka itu sedang sedang merumpi-rumpi ya, curhat-curhatan mereka. Jadi katanya kita tidak boleh bertanya, katanya imani saja. Justru malah sebaliknya, dalam kekristenan lah yang tidak boleh bertanya gitu. Jangan banyak bertanya dan imani saja kan gitu. Toh bukti nyata memang kekristenan itu juga, sekalipun otoritasnya tinggi sekalipun di dalam kekristenan, itu tidak akan pernah dapat menjawab dari segala sesuatu apa yang dipertanyakan, walaupun hal yang paling sepele sekalipun kan itu ya, tentang perihal masalah konsep-konsep ketuhanan ataupun ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya ini. Nah, di sini mereka sedang merumpi-rumpi, dan saya jujur saja saya geli gitu ya, orang-orang bodoh sedang merumpi gitu ya, yang menanya, yang menjadi penelpon bodoh, yang ditelepon juga bodoh, yang yang mengadakan acara juga orang-orang bodoh kan gitu. Seperti apa kekonyolan orang-orang konyol ini kafir-kafir nih. Nih videonya. Kolor ini masih laku sampai 2021 ini. Dengan jumlah penduduk 7 miliar ini, kenyataannya masih 2, lebih miliar kekristenan. 3 Pak, masih 3. Biar meyakinkan Bang. Ya kurang lebih begitu. Sementara yang seberang itu masih di bawah. Harusnya kan kalau dengan rentang 1000 sekian puluh tahun, dengan keotentikan dan segala macam keabsahannya itu sudah membalikan keadaan. Bahkan kekristenan itu mungkin tinggal, jangankan mungkin tinggal juta bunyinya. Tapi kenyataannya kolor ini masih laku, kalau mau dibahasakan secara bahasa dunia begitu ya. Jadi istilahnya, kalau mau ini, marilah cobalah. Mereka sebenarnya bukannya tidak mengerti Pak, tapi karena ada semacam larangan untuk bertanya. Ya kalau sekiranya takut untuk bertanya karena sudah dilarang, jangan tanya macam-macam. Sudah imani saja ini. Udah lu lompat saja ke got, udah aman. Nah, istilahnya kayak begitu. Masa nggak boleh bertanya ya? Kalau takut ya sudah. Kalau mau takut bertanya pada Tuhannya langsung karena dilarang oleh para pemimpin-pemimpin, kalau saran saya tanya sama dukun, sama paranormal. Karena mereka akan lebih tahu. Kenapa mereka lebih tahu? Karena mereka bermain di alam-alam roh. Jelas mereka lebih paham. Karena kekristenan itu satu tingkat di atas. Kekristenan itu untuk aturan-aturan secara duniawi yang secara kedagingan itu sudah dilewati. Kita sudah memasuki alam lain istilahnya. Dalam pertempuran iman ini kita sudah berada di ranah pertempuran roh itu. Begitu ya Pastor ya? Iya, betul. Kalau menurut saya begitu.
Ya, jadi terima kasih ada ruang ini sangat memberkati tentunya ya. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati. Maaf, boleh Pak Dodi? Karena Pak Dodi berlatar belakang dari seberang dan tuduhan-tuduhan ataupun apa tadi asumsi segala macam itu berasal condong kebanyakan dari sana. Sekarang boleh saya tanya, dalam sepengetahuan Bapak dengan dari lama, iman yang lama dulu, apakah di sana di kitabnya itu ada yang mengatakan bahwa jangan kalian harus memusuhi orang Kristen atau pengikut Yesus itu karena mereka menyembah Tuhan yang beranak. Adakah begitu, Pak Dodi? Halo Pak Dodi? Ya Pak, halo. Ya, shalom Pak, shalom. Ya. Ya, apakah di ajaran lama Bapak? Ya. Iya. Kita memang dulu mulai dari kecil sudah mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah itu tidak beranak, dan makanya oleh sebab itu seperti yang saya katakan tadi di dalam surat Al-Ikhlas tadi berkata qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan pula. Jadi begitulah kira-kira artinya. Bahkan ada juga ayat yang berkata bahwa Allah itu Esa dan Allah itu tidak tiga, begitu. Ada, saya udah lupa ya karena saya sudah lama kenal Tuhan Yesus. Jadi begini Bapak, jadi kita karena mengetahui hal tersebut, jadi kita berpikir bahwa orang Kristen ini Tuhannya beranak gitu. Jadi saya dulu punya teman, bahkan guru saya pun dulu berkata begitu, orang-orang kafir, orang-orang Nasoro, katanya begitu. Nah, di sini dia mencoba untuk membuat kedustaan ya, Mbak, bohong. Ada orang. Jadi katanya gurunya orang-orang kafir, orang-orang Nasoro, cuma gitu-gitu katanya. Berarti memang dia tuh mau tengah ngarang cerita. Ini orang yang tengah ngarang cerita itu ketahuan, dan apa yang dia sampaikan ini jelas dia sambil membaca. Nah, yang dimaksud penelpon itu juga tadi ya di depan, bahwasanya dia tuh menanyakan tentang apakah ada hadis yang dimaksud ini, buku kedua ini hadis ya, ada mengatakan pokoknya memburuk-burukkan Kristen ataupun memerintahkan untuk menjauhinya orang-orang Kristen gitu ya. Padahal di sini nah penelponnya goblok, yang ditelepon juga tidak nyambung. Karena dia sibuk mikir bacaannya ya kan gitu. Nah, tapi atau mungkin boleh jadi dia tidak berani menguraikannya, lalu pura-pura amnesia ya kan, pura-pura tidak mengkonter atau cemana. Tapi yang jelas di dalam Islam, para kafir, tidak ada dalam Islam itu diperintahkan untuk membenci ya, terkecuali seperti kalian saat ini zalim kepada agama kami, maka disitulah wajib bagi kami untuk membela agama kami dan wajib membenci orang-orang seperti kalian ini yang memfitnah-fitnah Islam ini ya. Paham ya? Mudah-mudahan video ini sampai kepada telinga kalian dan sampai kepada mata kalian ya. Kalau memang kalian tidak terima, yuk kita adakan jumpa darat ya. Kita jumpa darat lalu kita berdebat. Nah, kita beradu ilmu, siapa yang kalah harus ada konsekuensinya ya. Apakah saya yang mesti murtad atau cemana gitu. Setidak-tidaknya kita tinggalkan agama kita. Oke? Nah, kalau memang ada kebenaran di sana ya. Nah, ini tadi juga di sana dikatakan tidak boleh bertanya segala macam lah ini. Yuk kita lanjutkan lagi. Yang menyembah Tuhan beranak, begitu, yang menyembah Tuhan tiga, menyembah Tuhan manusia. Jadi hal-hal begini sering dinyatakan, bahkan
anak saya sendiri pun pernah juga diejek-ejek begitu. Oh, itu orang Kristen, kamu kafir ya, kamu menyembah manusia, menyembah kolor, menyembah apa, begitulah. Jadi kadang anak kita pulang jadi nangis, dia bertanya, iya kita benar menyembah kolor ayah, kata gitu sama saya. Jadi kita jelaskan, karena memang ya begitulah Bapak ya. Jadi kita menuduh hal seperti itu yang memang tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Selama saya baca Alkitab, tidak pernah ada ayat berkata beranaklah Tuhan, itu tidak pernah ada ayatnya berkata begitu. Jadi kita pun di Kristen ternyata setelah saya baca Alkitab, ternyata orang Kristen menolak juga Tuhan beranak. Iya Tidak dong. mempercayai juga orang Kristen bahwa Tuhan itu beranak begitu. Ya begini Pak Dodi, Itu sih, maksud Pak. saya adakah tertulis secara tersurat ataupun penjelasan secara misalkan di buku keduanya sebagai pendukung yang menyatakan telak-telak bahwa kekristenan itu menyembah 3 Tuhan, bukan dari perkataan para pengajar-pengajar. Kan itu kalau perkataan dari pengajar-pengajar itu kan hanya sekedar penekanan untuk memberikan semacam, oh lihat betapa kotor, najis, ataupun tidak benarnya orang Kristen itu, begitu loh. Tapi maksud saya yang tertulis secara tersurat, yang menyatakan Ya, telak-telak itulah bahwa tadi orang Pak, itulah tadi Pak yang saya bilang dari surat Al-Ikhlas tadi yang berkata Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak beranak dan tidak beranak, begitu kan. Jadi kita menuduh tapi tidak bahwa orang tidak Kristen menyembah tidak Tuhan mengandung beranak. kata Itu aja sih Pak. kata itu kan, tapi tidak mengandung kata kekristenan di situ kan. Tidak, Ya Pak, maksudnya jadi tidak secara tertulis Tidak ada ada kata mengandung Kristen kata-kata begitu. tertentu. Ya, jadi ini kan hanya bunga-bunga istilahnya, Ada penekanan-penekanan agar Iya, mempertegas bunga-bunga. pengajaran begitu. Ya, gitulah. Jadi sebenarnya Iya, kalau mau ditulis sih, kritis, Kristen Tuhannya beranak. iya kalau mau kritis dengan rendah hati, ya fair-fairan tanya kepada Tuhan itu sendiri. Biarin kata pemimpin dilarang, ya kita ngumpet-ngumpet aja. Toh kita urusannya mau bertanya pada Tuhan, mana Tuhan yang benar, yang ini seperti itu. Saya rasa Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menjawab Pak baik itu. Sinar. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini Pak Sinar. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak. Shalom, Berkati. puji Tuhan. Tuhan berkati Shalom. buat Bapak-Bapak. Shalom. Ya. Nah ini tadi ya pernyataan-pernyataan orang-orang bodoh ini ya. Tidak ada diajarkan di dalam Islam itu untuk memusuhi sesama, itu tidak ada. Di dalam perang sekalipun ya, Nabi kami melarang ya, itu perintah dari Allah ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu semua dari Allah. Dilarang kami untuk jangankan untuk membunuh orang-orang tua ya, ataupun anak-anak, ibu-ibu yang mereka tidak ikut berperang, maka tidak diperbolehkan untuk diperangi, dan dilarang juga untuk merusak tempat-tempat ibadah ya, memotong ranting di jalanan pun tidak boleh ketika perang itu, apalagi membunuh manusia yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ikut berperang. Nah itu ya kan, kok terus membenci ya, dalam hal perang saja dilarang, ada aturannya, kok di dalam tatanan hidup sehari-hari kita diajarkan membenci, tidak ada gitu loh ya. Jadi ini para penelpon nih ya juga orang-orang yang bodoh ya, yang ditelepon juga orang bodoh ya, yang mengadakan acara untuk ditelepon juga orang-orang bodoh ya kan, orang-orang ahli fitnah semua ya kan. Nah Islam itu hanya mengonter seperti video saya ini, mengkonter apa yang kalian fitnahkan, apa yang kalian tuduhkan pada agama kami, itu saja sih ya kan. Nah jadi ya, selama kalian tidak berhenti memfitnah Islam, maka kami juga tidak akan berhenti membenci kalian, dan tidak akan pernah berhenti untuk merespon kalian melalui video-video kami juga gitu. Video akan kami respon dengan video juga kan, begitu ya kan. Karena agar seimbang di sini, di mana nanti yang dapat menjumpai kebenaran, karena benar salahnya nanti akan terbukti di kemudian hari kan, begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan malam ini ya.
Semoga menjadi sebuah ikhtibar bagi kita semua dan menambah keimanan kita, ya. Allah dapat teguhkan hati kita, ya. Allah senantiasa tuntun kita, berikan petunjuk di mana jalan yang lurus, karena di dalam Islam itu diwajibkan kita meminta agar senantiasa Allah berikan jalan yang lurus supaya kita teguh dalam keimanan kita, ya. Kita tidak tergoda oleh hal-hal yang sifatnya duniawi yang tidak seberapa ini, ya. Kita dunia biarlah kita miskin, dunia biarlah kita tidak punya apa-apa, namun yang jelas Allah siapkan jannah nanti di akhirat, Allah siapkan surga di akhirat. Itu saja. Jadi usah risau jadi kita orang susah, ya. Karena kebanyakan orang-orang yang murtad itu juga biasanya orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang keterbelakang, orang yang orang bodoh tapi mau hidup senang, ya. Orang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau usaha keras, tapi mau hidup mewah, ya kan, tidak mungkin. Akhirnya mereka tidak tahan dengan kesulitan, murtad mereka. Namun apa yang disampaikan di dalam kesaksian Manubulu ini jelas ini bukanlah murtadin. Saya yakin sekali ini memang benar-benar kadal, kafir dari semenjak lahir. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah pun murahkan dari segala urusan. Allah berikan kita rahmat atas kasih sayangnya, dan Allah pun jauhkan kita dari segala bala, dan Allah pun berikan imbalan jannah dari apa yang kita buat menjadikan sebuah amal saleh, insyaallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.